Inilah Harbour Bay di tahun 2025. Gedungnya sudah menjadi Swiss Bell Hotel Harbour Bay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bogimpi dimanapun anda berada. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di kawasan bisnis sekaligus kawasan pelabuhan dari Harbour Bay Downtown. Ya, kawasan Harbour Bay yang ada di Batam ini termasuk kawasan bisnis yang ada di Batam, dan sekaligus di dalamnya ini ada pelabuhan internasional yang dimana melayani perjalanan laut domestik ataupun internasional, sob, dari Batam ke sekitaran pulau-pulau di Kepulauan Riau, dan juga dari Batam menuju ke Malaysia ataupun Singapura. Dan beginilah suasana Harbour Bay di pagi hari. Saya mulai dengan naik motor ya, nanti kita jalan kaki. Banyak sekali orang jogging pagi-pagi di Harbour Bay ini karena kawasannya sendiri yang bisa kita lihat ini sangat-sangat rapi dan tertata dan bersih juga. Sehingga banyak masyarakat kota Batam yang sangat antusias untuk melaksanakan jogging di kawasan Harbour Bay ini. Yellow Hotel ini termasuk baru ya di Harbour Bay. Nanti kita parkir di sini aja, sob, karena tidak terlalu ramai, biar kita bisa jalan dari sini sampai ke pusat kawasan Harbour Bay ini. Kita parkir di sini aja. Oke, tadi masuk Harbour Bay kita masuk menggunakan karcis parkir ya, tapi tenang, Batam tetap dihitung gratis jika masih di bawah 15 menit. Oke, sob, kita lanjut dengan jalan kaki. Dan kita lihat bagaimana suasana yang ada di kawasan Harbour Bay ini. Di sini ada restoran seafood ya, yang langsung menghadap ke laut. Dan kita jalan aja dulu menyusuri kawasan Harbour Bay Downtown ini. Di situ ada Menara Eiffel, tapi itu properti dari restoran, bukan resmi dari Harbour Bay-nya. Karena di situ ada cafe Paris Garden, mungkin ala-ala Paris gitu ya, arah-arah Prancis. Dan memang sangat enak sekali, sob, jalan di sini pagi-pagi. Makanya banyak sekali masyarakat kota Batam yang ramai-ramai untuk dari rumahnya untuk pergi ke Harbour Bay ini. Ini ada Batam Harbour Bay Hotel. Ini posisi tidurnya sangat bagus sekali ya. Jadi di sini banyak hotel-hotel, dan ini ada Circle K, salah satu minimarket khas yang ada di kota Batam. Mungkin tidak ditemukan di kawasan Sumatera lainnya.
Selain Indomaret dan Alfamart, di Batam ada Circle K. Kita akan menyusuri Harbour Bay di pagi ini. Dan mungkin bagi sobat yang dulu pernah tinggal di Batam dan pernah mengunjungi kawasan Harbour Bay ini, beginilah suasana Harbour Bay di tahun 2025 sob. Masih dengan ciri khasnya, yaitu jalan yang rapi dan tatanan bangunan yang sangat rapi. Dan itu ada pembangunan baru lagi sob, yaitu Union Square. Nanti kita lihat dari dekat. Harbour Bay di tahun 2025 luar biasa. Semakin ramai masyarakat yang berjalan-jalan atau melaksanakan jogging di kawasan ini. Galaxy KTV. Ya, ini dia pembangunan dari Union Square. Kita mendekat ke bannernya ya. Bisa kita lihat itu master plan dari gedung ini banyak sekali. Ini master plan dari Harbour Bay Downtown. Kalau kita lihat itu, dan ini salah satu pembangunan gedungnya. Ada juga yang bersepeda ya di dalam kawasan Harbour Bay. Harbour Bay ini salah satu kawasan yang selalu ramai di Kota Batam, pagi maupun malamnya sob. Karena memang di sini selain kawasan pelabuhan, di sini juga menjadi kawasan di mana masyarakat Batam itu melaksanakan olahraga pagi, dan jika sore menjelang malam itu menjadi kawasan di mana masyarakat Batam itu menikmati suasana sore dan kulinernya. Karena di Harbour Bay ini banyak sekali kafe-kafe yang tersedia sob. Apalagi nanti yang di pinggir laut sana, itu banyak sekali kafe-kafenya. Ini ada Hotel Marriott, dan ini ada Menara Aria, dan ini adalah pelabuhannya, Pelabuhan Internasional Harbour Bay. Oke sob, saya agak menjauh dari bagian sana, dari gedung-gedungnya, biar bisa kelihatan semua view-nya. Dan beginilah view dari Harbour Bay, view dari gedung-gedungnya yang ada di Harbour Bay. Dan ini adalah pembangunan dari Union Square yang tadi. Jadi ada dua gedung sob, yang mungkin nanti tingginya itu sama tingginya. Ini adalah kawasan parkirnya, kawasan parkir mobil, dan di sana kawasan parkir motor. Hotel Marriott. Ini termasuk kawasan, termasuk gedung yang ada di atas pelabuhannya. Ada Menara Aria. Sini tak ada namanya sob. Mungkin bagi sobat yang tahu bisa tulis di kolom komentar lah ya namanya ya.
Dan itu bisa kita lihat ada port charging untuk mobil. Dan ini adalah deretan dari restoran-restoran Jepang, sob. Ada Magal, oh Korean, itu Korea. Dan ini Cina, Shu Guoyin. Jadi ini deretan restoran-restoran yang ada di Harbour Bay. Ini ada tempat tunggu untuk penumpang Gojek. Jadi Harbour Bay ini berarti sudah ramah kawasan taksi online atau ojek online ya. Kita telusuri kawasan yang dekat lautnya, sob. Oke, sob, kita menyusuri jalan di pinggir lautnya. Ya, ini dia kawasan pinggir laut dari kawasan Harbour Bay ini. Ini sayang sekali ya, ada sampah-sampah yang tertinggal ini. Dan bisa kita lihat ini adalah aktivitas dari pelabuhan International Harbour Bay. Ada kapal Ocean Dragon. Dan itu ada Horizon 7. Dan ini adalah rumah makan sederhana, ada warung makan Padang eksklusif di sini. Itu ada kapal Costa Bay, tapi masih tutup sepertinya. Ini ada jembatannya. Diajak ngobrol kan dua anak Bambang ini lambat. Jadi kalau di sini itu sore-sore banyak sekali sob orang-orang yang nongkrong di kawasan Harbour Bay ini. Dulu saya pernah bikin video di sini, sob. Dan yang saya perhatikan ada perubahan kecil yang ada di Harbour Bay ini. Bisa kita lihat ini. Pagarnya sudah menggunakan tali ya. Dulu kalau tidak salah ini menggunakan besi saja pagarnya. Dan ini sudah dirubah menjadi lebih menarik dan lebih terasa vibe pantainya. Sudah tali semua ya. Kalau dulu itu besi, sob. Ada bendera-bendera internasional di sini. Sangat enak sekali jalan pagi di sini ya. Suasananya tenang. Damai, anginnya tenang. Tempatnya bersih. Tinggal masyarakatnya saja yang harus sama-sama menjaga kawasan yang bagus ini dengan tidak membuang sampah atau meninggalkan sampah setelah duduk-duduk di pinggirannya, karena biasanya masyarakat Batam banyak yang duduk di pinggiran sini ya, dan
Ya, seperti itu. Ada sampah-sampah yang tertinggal. Itu sangat disayangkan sekali sob, padahal tempatnya sudah rapi ya, sangat disayangkan. The Promenade. Alhamdulillah kita datang ke sini di waktu yang tepat. Bisa kita lihat itu, nanti saya akan tunjukkan view Singapura dari kawasan Harbour Bay ini. Sangat jelas sekali sob, karena cuacanya sangat cerah. Itu dia, sangat-sangat cerah sekali view atau pemandangan negara Singapura dari kota Batam. Ya, terlihat itu ada gedung dari Marina Bay, terlihat jelas dari sini. Jadi dari kawasan Harbour Bay ini terlihat sangat jelas sekali. Ya, kita lanjut lagi jalan. Ini ada orang senam ya. Mungkin karyawan dari restoran-restorannya melaksanakan senam pagi. Dan itu kalau kita lihat di sana adalah kawasan industri dari Batu Ampar, pelabuhan, ya, pelabuhan Batu Ampar, pelabuhan barang, pelabuhan kargo. Jadi di bagian sana itu adalah pelabuhan kargo sob. Jadi kapal-kapal kargo yang membawa kontainer-kontainer atau peti kemas itu rata-rata berhentinya di sini. Oke, kita lanjut lagi sob. Kita keluar dari tepian dari kawasan Harbour Bay ini. The Peters Cafe. Nggak jalan ya. Dan ini ada Nirup Island yang dijadikan resort eksklusif yang ada di kota Batam, karena pulau itu masih termasuk Batam ya. Ini ada tempat hiburan seperti diskotik seperti itu sob. Ramai kalau malam saja di dalamnya itu. Ini bangunan ini dulu adalah Holy Wings, tapi setelah ada beberapa problem ya, Holy Wings akhirnya tutup dan sudah berganti nama sekarang Golden Tiger. Jadi ya tempat hiburan malam gitulah ya di kota Batam, tapi yang eksklusifnya, bukan yang remang-remang, tapi ya sama saja tetap hiburan malam. Dan ini ada pembangunan dari New York Broadway. Kita lihat nanti master plan di bannernya.
Ini dia, The Broadway Harbor Bay. Jadi mungkin kawasan ruko tapi eksklusif gitulah. New York. Jadi mungkin di dalamnya itu kawasan kuliner seperti itu, kawasan bisnis lah. Tapi ala-ala New York. Bisa kita lihat ini master plan-nya ada patung Liberty Sob. Dan ini penampakan rukonya. Jadi minimalis, klasik-klasik gitu. Batam memang tidak melaksanakan Car Free Day seperti di kota-kota lain, tapi banyak sekali spot-spot yang seperti Car Free Day yang ada di kota Batam. Salah satunya di Harbor Bay ini. Bisa kita lihat ini jalan raya, tapi vibes-nya seperti Car Free Day kalau bisa kita lihat. Jalan komplek lah, bukan jalan raya ya. Ya, kita sudah sampai lagi di titik pusatnya dari kawasan Harbor Bay ini. Yang sekali lagi kawasan Harbor Bay ini sebenarnya adalah kawasan pelabuhan, tapi berkembang menjadi kawasan bisnis yang sangat besar sampai sekarang. Ya, bagi kalian yang baru saja datang ke Batam, mungkin bisa mencoba ya untuk melakukan jogging atau olahraga pagi-pagi di kawasan Harbor Bay ini, karena memang kawasannya sangat nikmat sekali sob untuk olahraga pagi-pagi. Ramai di sini tapi tetap kondusif, tetap tenang, apalagi infrastrukturnya yang sangat bagus. Jalanan atau tatanannya yang sangat rapi dan juga bersih. Nah, ini bagian dari pintu masuk Pelabuhan Internasional Harbor Bay. Itu ada orang ingin berpergian ya. Jadi di sini pintu masuk pelabuhannya di bawah gedung ini. Dan ini juga termasuk dari Harbor Bay Mall. Jadi mall dan pelabuhannya itu menyatu sob. Udah silau ya, sudah semakin siang. Saya dari pagi di sini tadi. Dan sebelumnya saya bikin video di Seraya. Jadi bagi sobat yang menemukan video ini dulu, bisa nonton setelah ini, menonton video yang ada di Seraya. Jadi di situ bisa melihat pemandangan kota Batam dari ketinggian sob. Ya, kita menuju ke tempat parkir kita tadi.
Oke sob, kita sudah sampai di sini lagi. Dan saya akhiri videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar sobat tidak ketinggalan video. Weh. Sekarang aja. Baru sekarang aja kok bisa pas gitu. Masuk. Pas ketemu teman. Tahu dari jamaah semalam. Ya. Olahraga sini gitu. Biar rame sini setiap Tempat pagi. Ini ya. Jogging juga. Iya, rame. Kami akhiri videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.